Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi hari ini kita akan bicara variabel acak kontinu. Kalau minggu lalu di variabel acak diskrit, sekarang kondisinya kita ganti ke bentuk variabel yang kontinu. Jadi tujuannya perkuliahan kita hari ini Anda paham tentang konsep variabel acak kontinu. Nanti Anda bisa menghitung probabilitas dari suatu variabel acak kontinu. Kemudian Anda mampu menghitung probabilitas kumulatif dari suatu variabel acak kontinu, dan terakhir dapat menghitung expected value, varian, dan juga standar deviasi. Kalau secara materi ini nanti cuma sedikit materinya, tapi ya itu tadi karena kita bicara variabel acak kontinu, maka Anda perlu mengingat materi pada mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah matematika pada materi integral. Karena di sini nanti untuk menentukan semuanya, baik itu probabilitas, expected value, varian, ataupun standar deviasi, kita akan menggunakan integral. Jadi variabel acak kontinu itu adalah sebuah variabel acak di mana kita dalam menyatakan nilainya itu biasanya berupa bilangan real atau dalam bentuk suatu interval. Jadi contoh saja saya punya X, ini adalah volume bahan bakar dalam tangki mobil. Nah, maka X-nya itu saya bisa nyatakan, misalkan aja 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 50. Nah, itu yang dikatakan sebagai variabel acak kontinu. Jadi di sini nilai yang kita punya X-nya itu adalah merupakan bilangan real. Sama seperti pada variabel acak diskrit, pada variabel acak kontinu itu kita juga akan kenal distribusi probabilitas. Jadi distribusi probabilitas dari variabel acak kontinu itu adalah sebuah fungsi yang menggambarkan kemungkinan relatif suatu variabel ini berisi nilai yang diberikan. Jadi distribusi probabilitas itu biasa disebut sebagai probability density function atau PDF, ya, dan dituliskan dalam F kecil X. Probabilitas dari suatu variabel acak kontinu ini biasanya dia akan berupa interval. Kemudian probabilitas di sebuah nilai, tepat pada sebuah nilai, itu nilainya akan sama dengan 0. Jadi kalau dari definisinya kan ini kita punya ya, probabilitas X yang terletak antara A sampai dengan B, ini akan sama dengan integral dari fx dx dengan batasannya adalah dari A sampai dengan B. Nah, ini sendiri itu akan sama dengan saat kita mencari probabilitas dari X dengan X-nya yang terletak antara A sampai dengan B, A dan B-nya ikut. Kenapa? Karena pada saat saya punya saat X itu sama dengan A, maka pada integral ini kita akan dapatkan integral batasannya dari A sampai dengan A. Nah, kita ingat kembali pada integral, jika saya punya integral di mana nilainya itu, batasan integrasinya itu adalah dari A sampai dengan A, maka yang akan kita dapatkan hasil integralnya adalah sama dengan 0. Oke, kita ingat kembali ya. Jadi kalau saya punya integral dari fx dx gini, ini dari A di sini sampai dengan A, maka hasil integral ini tidak lain adalah sama dengan 0. Itu Anda harus ingat. Sehingga makanya di sini kenapa probabilitas yang seperti ini, ya, yang tandanya tidak ada sama dengan dan yang ada sama dengan ini nanti nilainya sama. Karena di titik tepat X sama dengan A dan X sama dengan B, itu nilainya dia akan sama dengan 0. Nah, terus dari sini kita lanjutkan.
X. Tolong jangan dicoret-coret, kelihatan semua nanti. Oke, lanjut ya. Beberapa syarat dari distribusi variabel acak kontinu. Yang pertama, kurvanya itu tidak pernah berada di bawah sumbu X. Jadi pasti kurvanya itu akan bernilai positif, nilai fx-nya itu akan bernilai positif. Kemudian luas daerah yang berada di bawah kurva secara keseluruhan, jadi totalnya itu pasti akan sama dengan 1. Ya, jadi ini untuk kurvanya selalu ada di atas sumbu X, kemudian luasan di bawah kurva ini itu nilainya akan sama dengan 1. Nah, kalau kita mau menentukan luasan di bawah kurva pada sebuah interval tertentu, sebut aja dari A sampai dengan B, maka Anda bisa nulisnya, ini kembali ya, boleh ada tanda sama dengan boleh enggak, sama saja kalau kita bicara pada variabel acak kontinu, maka Anda bisa dapatkan ini adalah probabilitasnya integral dari fx dx dengan batasannya dari A sampai dengan B. Itu artinya kita mau menentukan luasan daerah di sini. Jadi probabilitas di antara dua nilai ini sama saja sebetulnya Anda mencari luasan dari daerah yang berada di bawah kurva. Kurvanya ini termasuk yang adalah merupakan fungsi densitas dari probabilitasnya. Kemudian kita cari batasannya dari A sampai dengan B. Makanya tadi saya bilang di sini secara teori kita akan bicaranya nggak terlalu lama, tapi Anda harus ingat kembali materi-materi yang ada di matematika, yaitu tentang integral. Nanti kita ulangi sebentar ya tentang integralnya. Terus kita juga kenal yang disebut dengan fungsi distribusi kumulatif. Jadi yang namanya fungsi distribusi kumulatif ya berarti kumulatif dari fungsi distribusi itu. Nah, biasanya kalau kumulatif kita nuliskannya dalam bentuk seperti ini. Jadi dalam bentuk F besar ya, F besar itu berarti fungsi distribusi kumulatifnya probabilitas saat X lebih kecil sama dengan X kecil. Nah, nanti untuk mendapatkan integralnya kita dapatkan dari FTDT dengan batasannya dari min tak hingga sampai dengan X. Nanti hati-hati kalau min tak hingga ini pertama kali untuk menyelesaikan kita harus limitkan terlebih dahulu. Ya, memang di matematika kita nggak belajar itu, nanti kita pelajari sebentar di sini. Jadi kalau PDF bentuknya kurang lebih seperti ini, kalau CDF dia pasti menjadi fungsi yang monoton naik. Ya, nggak mungkin dia jadi monoton turun karena kan ini penjumlahan dari fungsi distribusi probabilitas sebelumnya. Terus dari sini untuk mendapatkan expected value rata-ratanya kita akan dapatkan integral dari x fx dx, batasannya yang mengikut dari batasan yang dipunya. Variannya itu akan didapatkan expected dari x kuadrat dikurangi dengan EX dikuadratkan. Atau kalau kita mau menentukan dengan menggunakan rumusan integralnya, kita akan dapatkan integral dari x kuadrat fx dx dikurangi dengan integral x fx dx dikuadratkan. Ya, itu kurang lebih saat kita bicara tentang variabel acak kontinu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita coba ya di sini ya. Jadi ini diketahui pada sebuah bandara, waktu tunggu bagasi itu merupakan variabel acak yang berdistribusi uniform, di mana
waktu tunggunya adalah antara 10 menit sampai 20 menit. Nah, berarti di sini Anda harus menentukan dulu fungsi padatannya F kecil X-nya, PDF-nya. Jadi kalau kita punya bahwa, ini saya gambarkan, ini ya. Jadi ini kalau saya gambarkan. Jadi di antara ini menitnya, dia berkisar antara 10 sampai 20 menit. Jadi ini di 10 sampai dengan 20 menit dia seragam. Sehingga untuk nilai Y-nya selalu tetap. Nah, kemudian dari sini Anda disuruh untuk menghitung Fx-nya. Berarti apa yang bisa kita dapatkan ini? Jadi fungsi ininya kan jadi akan kita dapatkan 1 dibagi dengan 20 min 10 ya. Fungsi padatannya. Ya, nanti kita akan bicara lebih lanjut dapatnya ini dari mana. Nanti pada saat kita bicara tentang fungsi probabilitas ya, yang apa ini namanya, untuk variabel yang kontinu distribusi acaknya nanti. Jadi kita dapatkan kalau Anda punya waktu tunggunya berkisar 10 sampai 20 menit, maka apa ini fungsi PDF-nya, fungsi padatannya itu akan kita dapatkan akan menjadi 1/20/10 atau sama dengan 1/X. Sehingga kalau ditanya probabilitas saat orang menunggunya itu kurang dari 13, ini dari 13. Nah, ini karena diketahui waktu tunggu pertamanya ini ada di 10, ya, karena dia akan ngomong antara 10 sampai dengan 20 menit, maka sebenarnya kondisi ini Anda bisa tuliskan menjadi, jadi probabilitas dari X yang lebih besar, lebih kecil daripada 13, itu kita bisa dapatkan akan sama dengan, sebentar, saya clearkan semua dulu ya. Jadi probabilitas X yang lebih kecil daripada 13 itu kalau dari definisinya tadi kan integral dari Ft dt dengan T-nya jalan dari min tak hingga sampai dengan 13 ya berarti di sini. Nah, ini sendiri, kalau Anda lihat, tadi kan kita punya dia waktu tunggunya cuma antara 10 sampai dengan 20 ya, sampai dengan 20 menit. Nah, dengan kondisi ini, maka integral ini kita bisa sederhanakan, berarti kurang dari 10 menit, nilainya itu akan sama dengan 0. Atau Ft-nya itu saya bisa tuliskan, dia nilainya akan menjadi seperti ini. 10 tadi 20 min 10 saat X-nya ini terletak antara 10 sampai dengan 20. Terus 0 itu saat X yang lain. Jadi kalau kondisi ini saya kan bisa membuat integralnya, Anda harus ingat lagi sifat dari integral tentu. Jadi bisa saya buat menjadi gini. Ft dt ditambah integral dari 10 sampai dengan 13 Ft dt. Pakai sifat dari integral. Nah, berapa hasilnya? Yang ini Ft-nya akan sama dengan 0. Jadi kita dapatkan di sini hasilnya adalah sama dengan 0. Yang ini sendiri kita selesaikan. Tadi kita punya Ft-nya itu adalah 1/10. dt. Nah, sekarang Anda masih ingat nggak?
bagaimana cara menghitung integral 1/10 dt dengan batasannya dari 10 sampai dengan 13. Masih ingat nggak? Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau cuma konstanta dikasih variabel Kalau 1. cuma konstanta, jadinya dikasih variabel. Berarti hasil integralnya kita akan dapatkan, saya clear dulu berarti ya, supaya ada tempat. Kelihatan whiteboard-nya? Biasanya nulisnya rada panjang. Jadi integral, Kelihatan, Bu. oke. Jadi integral dari apa tadi? 1/10 dt ini ya. Dari 10 sampai 13. Ini tadi probabilitas saat X lebih kecil dari 13 sama dengan ini dt. Jadi akan kita dapatkan, betul, kalau integral konstanta itu tinggal Anda tambahkan dengan hasil dari integral variabelnya. Ya, sehingga dari sini akan saya dapatkan hasilnya 1/10 dari 13 dikurangi dengan 10. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3/10 atau 0,3. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa hasilnya ini nanti probabilitas nggak boleh negatif dan nggak boleh lebih dari 1. Kalau misalkan hasilnya lebih dari 1 atau negatif, berarti ada yang salah dengan proses integral kita. Jadi diingat kembali bahwa kalau saya punya integral A dt, maka hasilnya tidak lain adalah sama dengan A integral dt, maka ini akan sama dengan A T plus C. Dengan A-nya itu adalah konstanta. Tapi karena kita memberikan batas atas dan batas bawah, maka plus konstantanya tidak perlu kita tuliskan. Itu adalah merupakan sifat dari integral. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini tadi saya kok masuknya. Saya search dulu. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan ya PPT-nya. Jadi tadi yang A kita dapatkan hasilnya adalah berapa tadi? 0,3. Terus sekarang masuk ke sini lagi. Sekarang kita coba kerjakan untuk soal yang B. Untuk soal yang B dulu. Ditanya yang B tadi adalah berapakah expected value-nya? Berapakah EX-nya? Gimana cara mendapatkannya ini tadi? Apa tadi rumusannya? Expected value itu didapatkan dari mana? Ya, kita lihat lagi ya. Jadi EX itu adalah merupakan integral dari X dikalikan dengan Fx dx. Tadi kita dapatkan
dari kondisi yang pertama ini kita dapatkan bahwa fx-nya adalah 1/10. Sehingga kalau Anda disuruh menghitung expected value ya dari rata-rata yang kurang dari 13 menit ini tadi, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Ya. Oke. Nggak apa-apa, ini whiteboard dulu aja. Kita ke sini. Kok nggak keluar ininya? Baik, tadi berarti kan kita punya bahwa expected value-nya ini itu kan tidak lain integral dari X kalikan dengan Fx dx gini. Jadi kita dapatkan X dikalikan dengan Fx-nya adalah 1/10. Ya, kalau kita bicarakan expected value dari bagian yang A, berarti kita punya batasannya dari 10 sampai dengan 13. Nah, ini sendiri, ini karena konstanta kita bisa keluarkan 1/10 integral dari X dx dengan batasannya dari 10 sampai dengan 13. Nah, berapa integralnya ini? Ayo, integral dari X dx. Masih ingat? Integral dari X dx itu sama dengan apa? Masih ingat? Setengah X kuadrat, Bu. Setengah X kuadrat, jangan lupa plus C ya. Yang lainnya harus mengingat-ingat ya. Sorry, coret. Nah, jadi di sini saya akan dapatkan 1/10. Hasilnya ini tadi adalah setengah X kuadrat dengan batasannya adalah dari 13 sampai dengan 10. Jadi kalau kita hitung, saya akan dapatkan 1/10, setengahnya boleh dikeluarkan karena konstan, dikalikan dengan 13 kuadrat dikurangi dengan 10 kuadrat. Nah, ini silakan dihitung. Ini adalah expected value untuk kondisi yang A tadi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini untuk menghitung probabilitas dan juga menghitung expected value. Oke, kalau tidak ada kita coba soal yang nomor 2 ya. Apakah terlihat PPT-nya atau masih whiteboard? Masih whiteboard. Masih whiteboard. Saya sudah all. Ya, sudah. Oke. Sekarang sudah kelihatan? Lagi loading. Loading. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum juga. Ini sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang kalau kita punya kondisinya seperti ini. Jadi ada sebuah variabel acak dengan fungsi densitasnya itu didefinisikan seperti itu. Fx sama dengan 1 plus X saat X-nya itu antara min 1 sampai dengan 0. Terus akan sama dengan 1 min X untuk X antara 0 sampai dengan 1. Dan dia akan bernilai 0 untuk nilai X yang lainnya.
Nah, yang pertama Anda diminta untuk menggambarkan fungsi densitas ini. Nah, ini balik lagi cara menggambarkan. Ketemunya linear ya. Kalau linear berarti cuma garis lurus saja. Terus yang kedua, hitung probabilitas. Yang pertama, saat X-nya adalah antara min 1 sampai dengan 1. Terus yang kedua, saat X-nya antara min 1 sampai dengan 0. Dan yang ketiga, probabilitas saat X-nya antara 0 sampai dengan 0,5. Bagaimana kira-kira untuk menyelesaikan ini? Ya, yang pertama Anda harus gambarkan dulu. Gimana cara menggambarkannya? Kalau menggambarkan seperti itu bagaimana? Saya gambarkan di bagian atasnya ya. Ini antara 0 sampai itu. Saya gambarkan dulu. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Fx. Berapa berarti? Antara X-nya min 1 sampai dengan 0. Oh, min 1 sampai dengan 0 berarti kurang panjang ini. Dari min 1 sampai dengan 0, ini min 1. Nilai fungsinya adalah 1 plus X. Bagaimana cara gambarnya ini? Jadi saat X-nya 0, kita punya nilai Y-nya adalah sama dengan 1 ya, berarti di sini. Ya, saat X-nya Anda mau ambil kan dia mintanya dari min 1 sampai dengan 0. Saat X-nya sama dengan min 1, nilai Y-nya 0. Berarti ini saya tarik sebuah garis lurus. Gini. Terus, dari 0 sampai dengan 1, dia akan bernilai 1 min X. Jadi saat X-nya sama dengan 0 disumbu Y, nilainya sama dengan 1, ini 1 ini. Terus saat X-nya sama dengan 1, maka dia akan bernilai 0. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Bentuk kurvanya. Yang lainnya kan 0 dia. Ini tadi 1. Itu adalah gambar fungsi densitasnya. Sampai di sini dulu. Untuk gambar fungsi densitasnya ada pertanyaan? Ada kesulitan? Ya, kalau tidak ada, terus kemudian yang kedua, lanjut. Nah, Anda disuruh menghitung probabilitas saat X-nya antara min 1 sampai dengan 1. Nah, dari sini, ini akan terlihat bahwa antara min 1 sampai dengan 1 itu fungsi fx-nya terdiri dari dua fungsi yang berbeda. Maka, untuk mendapatkan probabilitas saat ini ya, probabilitas saat X-nya antara min 1 sampai dengan 1, ini Anda harus ubah menjadi dua kondisi, yaitu saat X-nya itu antara min 1 sampai dengan 0, ini, ditambah dengan probabilitas saat dari 0 sampai dengan 1. Nah, gini. Jadi kita bagi menjadi dua integral nanti. Nah, pada saat dia antara min 1 sampai dengan 0, Anda pakai fx-nya yang bagian atas ini. Jadi yang pakai atasnya ini. Itu saat min 1 sampai dengan 0. Nanti kan integral untuk probabilitasnya kan integral dari fx dx gitu ya. Berarti kita cari integral dari 1 plus X dengan batasannya min 1 sampai 0. Ditambah dengan probabilitas dari berapa tadi? 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1 berarti kita akan gunakan fungsi fx-nya adalah 1 min X. Jadi akan dibagi menjadi dua integralnya. Integral dari berapa ini? Min 1 sampai dengan 0. Dengan fx-nya itu adalah 1 plus x dx. Gini. Ditambah dengan integral dari 0 sampai dengan 1 dengan fx-nya adalah 1 min x dx. Nah, ini yang harus kita tentukan.
Sekarang Anda cari integralnya. Saya tak pindah ya. Bisa enggak di sini? Saya nambah. Yuk kita hitung. Yang pertama dulu. Integral dari apa tadi? 1 plus X ya? Iya, Bu. Ya, 1 plus X ya. 1 plus X dx. Dengan batasannya adalah dari min 1 sampai dengan 0. Berapa ini hasilnya? Ayo sambil mengingat-ingat integral. Sambil mengingat-ingat berarti ini kita lihat sama-sama ya. Mala, bisa bantu saya Mala? Integral dari 1 plus X dx hasilnya apa? Lupa, Bu, gimana? Lupa. Iya, Bu. Jadi kalau mau menentukan integral gini, yang Anda harus lakukan adalah mengintegralkan masing-masing dari suku yang ada. Integral 1 dx ditambah dengan integral x dx. Integral 1 dx tadi kayak integral a dx gitu, maka hasilnya tidak lain akan menjadi sama dengan x. Nah, terus ini saya tambahkan integral dari x dx. Jadi ini ya beberapa rumusan ya. Integral dari misalnya jelek. A dx itu hasilnya akan sama dengan ax plus c, tapi karena kita ada batas plus c-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Integral dari x dx itu hasilnya akan sama dengan setengah x kuadrat SC. Nah, ini beberapa rumusan yang Anda harus ingat untuk menentukan integral. Jadi, di sini saya punya integral 1 dx itu sama dengan x. Integral x dx hasilnya adalah setengah x kuadrat. Batasannya saya punya dari min 1 sampai dengan 0. Sudah, kalau sudah ketemu integralnya ini, langkah selanjutnya Anda tinggal substitusi batas atas dikurangi dengan substitusi batas bawah. Jadi akan saya dapatkan substitusi batas atas dulu ya. Jadi saya punya kan 0 plus setengah kali 0 kuadrat. Ini dikurangi dengan yang ini saya punya min 1, ini kurung ini. Ditambah dengan setengah kali min 1 dikuadratkan. Nah, sudah dari sini berarti Anda tinggal hitung aja. Yang ini kan 0. Dikurangi, ini berarti saya punya min 1 ditambah dengan setengah. Nah, min 1 ditambah setengah, min setengah ada negatifnya lagi. Berarti di sini kita dapatkan hasilnya setengah. Atau 0,5. Gitu. Untuk yang kondisi pertama ya. Jadi di antara min 1 sampai dengan 0. Terus kemudian kita lanjutkan. Yang kedua tadi adalah integral dari berapa tadi? 1 plus X. Gini ya, kalau nggak salah. Hah? 1 plus X atau 1 min X tadi? Bentar, lupa. Apa tadi integralnya ini? Oh, yang 1 min X-nya itu yang 0 sampai 1, berarti keliru tadi. Yang 1 plus X dari min 1 sampai dengan 0. Oh, yang tadi keliru ya berarti ya.
Ini yang diantara berarti tadi kan sebenarnya kita akan nyari itu integral dari yang awalnya 1 plus X gini ya. Dx dari min 1 sampai dengan 0. Apa yang kita dapatkan ini? Berarti X plus setengah X kuadrat dengan batasannya dari min 1 sampai dengan 0. Tadi didapatkan tadi 0 min dari min 1 plus setengah. Ini hasilnya adalah setengah ya. Nah, terus yang kedua kita mau cari integral dari 1 min X dengan batasannya adalah dari 0 sampai dengan 1. Nah, hasil integralnya apa ini? Apa? Coba Abdul Rahman Soleh bisa bantu saya? Apa hasil integral dari 1 min X dx? Abdul Rahman ada di sini? Nolan aja deh kalau gitu. Apa Nolan hasil integralnya? Hasil integralnya X plus Plus? kuadrat. Kok plus? Min ya? Nah, min. Ya, min. Setengah X X kuadrat. kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan ya, batasnya kan dari 0 sampai dengan 1. Jadi akan saya dapatkan 1 min setengah, ini dikurangi dengan 0 ya. Ya, Sehingga hasilnya sama dengan setengah. Oke, terima kasih Nolan. ya, Bu. Nah, sehingga dari sini kita akan dapatkan bahwa probabilitas dari X yang terletak antara min 1 sampai dengan 1 itu tidak lain adalah penjumlahan dari integral yang atas dan integral yang bawah. Jadi akan saya dapatkan hasilnya setengah ditambah dengan setengah, maka hasilnya akan sama dengan 1. Ini untuk menjawab bagian yang nomor B, bagian yang pertama. Nah, nanti untuk jawaban dari yang bagian kedua tadi, kan dimintanya probabilitas, ini kan berarti yang dimintanya, probabilitas saat X-nya antara min 1 sampai dengan 0. Maka akan kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan setengah. Sedangkan bagian yang C diminta probabilitas saat X antara 0 sampai dengan setengah, 0,5. Maka dari situ Anda akan menggunakan rumus yang kedua. Nah, jadi karena ini yang diminta di sini ini kan dimintanya antara 0 sampai dengan 0,5 gitu ya. Berarti kalau dimintanya di situ antara 0 sampai dengan 0,5, maka akan kita lihat 0 sampai dengan 0,5 itu terletak di mana pada interval yang ada ini. Oh, ada pada interval yang kedua. Sehingga nanti untuk fx-nya Anda akan menggunakan 1 min x. Dengan batasan integrasinya itu adalah dari 0 sampai dengan 0,5. Jadi nanti untuk mendapatkan nilai yang di sini, jadi untuk mendapatkan nilai yang di sini kita dapatkan dari integral dari 0 sampai dengan 0. Bu, PPT-nya nggak keluar, Bu. PPT-nya nggak keluar, PPT-nya masih Word. Kok masih Word? Aduh, sebentar.
Ini sudah keluar? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. PPT-nya maksudnya lo ya. Ya, jadi Ya, untuk Bu. yang bagian di sini, ini kan berarti sama kayak tadi ya. Karena tadi karena kita mintanya di antara 0 sampai 0,5, jadi Anda lihat, kita mau pakai fx yang mana ya, berarti lihat pada batasan yang ada di sini. 0 sampai dengan 0,5 ada di mana? Oh, ada di bagian yang kedua. Sehingga nanti untuk mendapatkan probabilitasnya, integralnya dari 0 sampai dengan 0,5, dengan fx-nya adalah 1 min x dx dengan batasannya 0 sampai 0,5. Ya, ini Anda cari seperti yang tadi. Ada kesulitan sampai di sini? Ya, mungkin kesulitannya mengintegralkan, sudah lupa pasti. Saya yakin sekali. Banyak yang sudah lupa. Mungkin tidak semua ya, tetap banyak yang masih bisa itu tetap ada. Sebenarnya Misi, intinya Bu. boleh. Saya mau tanya, Bu. Untuk Boleh. fungsi densitas itu saya masih belum paham, Bu. Gambarnya itu bagaimana ya, Bu? Gambar yang ini ya. Maksudnya, iya. Oke, saya masuk ke sini aja ya. Jadi gambar 1 plus X. Gambar 1 plus X itu sebenarnya seperti kita menggambarkan kurva biasa sih harusnya. Saya klik dulu ya. Nah, jadi kalau mau gambar fx sama dengan fx sama dengan 1 plus x. Nah, ini kan kalau Anda gambarkan, ini kan dia akan berupa suatu garis lurus, karena fungsi linear kan ini. Ini anggap lurus semua ya, nggak tahu ini agak susah. Nah, cara menggambar garis lurus itu sebenarnya bagaimana? Anda bisa gambarkan dengan mengambil 2 buah titik. 2 buah titiknya apakah terbatas? Enggak, sebenarnya sembarang gitu. Nah, kalau sembarang saya bisa ambil, misalkan saya ambil saat memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X itu nilai Y-nya adalah 0. Jadi saya ambil saat Y-nya 0, maka dari sini saya masukkan 0 itu sama dengan 1 plus X. Berarti saya peroleh X-nya adalah sama dengan negatif 1. Salah satu itunya adalah di titik ini. Ini adalah min 1. Min 1,0. Terus ambil satu titik lagi. Berapa? Terserah sebetulnya. Tapi saya ambil yang untuk memudahkan aja ya, supaya ngitungnya gampang. Memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, nilai X-nya yang 0. Saat X-nya 0, maka akan saya peroleh di sini nilai Y-nya adalah ini 1 ditambah 0, maka hasilnya sama dengan 1. Berarti memotong sumbu Y di titik 0,1. Ini 1. Nah, dari 2 titik ini Anda hubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, kita hubungkan dengan garis lurus. Cuma, pada saat kita mau menggambarkan fungsi densitasnya tadi, dia bilang bahwa fx-nya itu adalah sama dengan 1 plus x, tapi hanya terbatas saat x-nya antara min 1 sampai dengan 0. Jadi yang ini semua itu kita hilangkan. Ini tidak ada ini harusnya. Karena dia cuma ngomongnya nilainya itu ada saat X-nya adalah antara min 1 sampai dengan 0. Makanya tadi saat saya gambarkan, kondisi gambarnya hanya yang di sini saja. Nah, yang di sini-sini aja. Yang Fx sama dengan 1 plus X. Terus kita coba gambar yang satunya lagi. Mau menggambar apa tadi? Fx sama dengan 1 min X. Cara gambarnya bagaimana? Sama, karena ini juga merupakan fungsi linear. Caranya ya sama seperti tadi. Anda cari saat X-nya 0. Berarti nilai Fx atau Y-nya berapa? Oh, Y-nya sama dengan 1. Berarti titik 0,1 di sumbu Y ini dia. Terus, saat Y-nya yang sama dengan 0. Berarti apa yang kita dapatkan? Oh, X-nya kita masukkan ke sini ya.
0 itu sama dengan 1 min X, berarti X-nya adalah sama dengan 1. Ambil titik di sinilah, 1. Kemudian dari sini kita hubungkan lagi seperti yang tadi ya, dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Jadi gini garisnya. Nah, ini semua enggak, karena apa? Fungsi ini tadi hanya dibatasi dari 0 sampai dengan 1 saja. Tidak dibatasi untuk yang nilai X yang lainnya. Jadi dari sini saya harus menghapus nilai yang lain ini, kurva-kurva yang lain. Karena tadi kan dibatasi dia hanya dari 0 sampai dengan 1. Sehingga akhirnya kita dapatkan kurva yang diinginkan adalah yang seperti ini, yang saya kasih gambar warna merah. Itu kurang lebih untuk menggambarkan fungsi densitasnya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Iya, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk coba satu nomor lagi ya. Mana ini? Sabar. Ayo coba. Sekarang Anda yang nyoba. Kalau ditanyakan yang seperti ini, maka bagaimana menjawabnya? Jadi diketahui bahwa kesalahan perhitungan suhu dalam suatu uji lab itu adalah PDF-nya seperti itu. Fx sama dengan sepertiga X kuadrat dari min 1 sampai dengan 2, dan dia akan bernilai 0 untuk nilai X yang lainnya. Nah, Anda disuruh menentukan probabilitas kesalahan uji laboratorium itu, berapakah probabilitas ya kesalahan uji laboratorium yang nilainya terletak antara 0 sampai dengan 1. Kira-kira bagaimana? Ini dulu, kita tuliskan dulu rumusannya. Nanti habis ini Anda coba kerjakan, kita cocokkan bareng-bareng ya. Jadi dari sini saya punya probabilitas dari merah. Enggak apa-apa ya merah ya. Jadi ini saya punya dari 0 sampai dengan 1. Ini itu tidak lain adalah sama dengan integral dari 0 sampai dengan 1 apa ini sepertiga X kuadrat. Saya tulis gini kan juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang coba Anda cari berapakah nilai dari integral ini. Elsa Fira, apakah Elsa ada di sini? Ada, Bu. Ya, Elsa, masih ingat dengan integral Elsa? Agak bingung, Bu. Lupa. Integral dari X kuadrat apa? Setengah X kuadrat. Setengah? Sepertiga X pangkat 3. Nah, iya, ingat gitu loh. Ya, berarti kalau yang seperti ini hasilnya bagaimana? Jadi ini saya akan dapatkan hasil integralnya apa, Elsa? Sepertiganya saya keluarkan dulu ya. Ya. Nah, terus integral X kuadrat dx tadi apa? Sepertiga dikali sepertiga X pangkat 3. X pangkat 3, betul. Dengan batasannya dari 0 sampai dengan 1. Maka akan kita dapatkan langkah berikutnya apa? Berarti 0 itu dimasukin ke X. Tapi masukkannya batas atas dulu ya, Sa. Jadi kalau dari sini, batas atas dulu, baru dikurangi dengan batas bawah.
Sehingga di sini saya punya 1 pangkat 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3. Nah, hasilnya yang akan kita dapatkan berarti sama dengan 1/9. Itu ya. Ya, terima kasih Elsa. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada kesulitan? Nggak ada ya? Gampang ya? Pokoknya kalau integralnya Anda ingat aja sudah, pasti kita akan bisa selesaikan. Karena relatif mudah lah, integralnya ya wis gitu-gitu aja. Bentar. Satu soal lagi, kayak apa ini soalnya? Nah, ini dia. Jumlah jam pengguna mesin penghisap debu selama setahun dihitung per 100 jam. Merupakan variabel acak kontinu dengan PDF-nya adalah seperti ini. Fx itu dia akan bernilai X saat X-nya antara 0 sampai dengan 1, bernilai 2 min X saat X-nya antara 1 sampai dengan 2, dan akan bernilai 0 untuk X yang lainnya. Nah, Anda diminta untuk menghitung probabilitas dalam setahun, keluarga tersebut menggunakan mesin penghisap debu kurang dari 120 jam, antara 50 sampai dengan 100 jam. Nah, kira-kira kalau untuk menjawab yang pertama, itu sebenarnya kita mau mencari apa sih? Yang A ini. Apa yang kita cari? Saya bisa minta bantuan ke siapa ini ya? Daniel. Ya, Bu. Ya, ayo Daniel. Kira-kira bagaimana Yang saya mana? mau yang ini, yang kurang dari 120 jam itu. Oh, ini. Oh, Kelihatan kan PPT-nya ya? ini kelihatan, Bu. Gimana itu cara mendapatkannya? Gimana? Integral. Anu aja, rumusan probabilitas saya tulisnya di atas ya. Probabilitasnya dulu aja yang diminta. Berarti probabilitas dari, kalau ngomongnya kan kalau kurang itu berarti X lebih kecil dari berapa? Kecil Dia ngomongnya kurang dari 120 jam. Berarti ini X lebih kecil dari berapa ini, Daniel? Berapa? Karena satuannya 100 jaman ya. Berarti ini kita punya adalah 1,2. Ya. Nah, karena Anda melihat batasan yang kan ini 120 jam. Kan dia tadi menghitungnya adalah satuannya dalam 100 jam ini. Oh. Berarti kan kita bagi dengan 100 menjadi 1,2. Iya. Nah, terus karena di sini kita lihat dari batasan PDF-nya itu dia yang mempunyai nilai itu antara 0, mulai 0 sampai dengan 2, berarti ini sama saja sebetulnya kita nyari probabilitas dari 0, boleh ada tanda ininya, boleh enggak ya, sampai dengan 1,2. Misalnya jelek. Boleh ada tanda sama dengan, boleh enggak, terserah ini, sama aja. Ya, jadi kondisinya adalah seperti ini. Oke, baik. Ayo Daniel, belum selesai. Kamu kok sudah nutup mikrofonnya? Gimana ini? Cara mendapatkannya sekarang. Kalau tadi kan sudah ngomong integral lah, sekarang pakai integral. Saya mau cari probabilitas dari 0 sampai dengan 1,2. Gimana Daniel untuk mendapatkannya? Integral apa? Dari 0 sampai 1,2. Kita lihat di sini. Anda lihat pada batasan integrasinya. Ternyata dari 0 sampai dengan 1,2 itu dia ada melewati 2 batasan kan.
Dari 0 sampai 1 itu adalah fx-nya x, 1 sampai dengan 2, fx-nya 2 min x. Berarti dari sini saya harus buatnya bagaimana? Batasan dari 0 sampai dengan 1. 01. Fx-nya apa? X-nya X kurang X kurang 2 kurang S. Kok ada Iya, Mas. kurangnya? Ya x saja dong. X X dx. dalam kutip 2 kurang X ya. X dx. X dx. Kan ini fx-nya x saja. Ya, Iya, X dx. antara 0 sampai dengan 1. Ditambah dengan integral dari 1 sampai dengan 1,2. Ini kita pakai fungsi PDF yang ada, yaitu apa? 2 dikurangi dengan 2 kurang X. X. Betul, dx. Nah, silakan dicari integralnya. Sudah dapat ini. Berarti integralnya nanti silakan dicari. Ini integral x dx setengah x kuadrat. Substitusikan antara 0 sampai dengan 1. Terus yang di sini 2 min x diintegralkan menjadi 2x min setengah x kuadrat. Substitusikan batas atas dikurangi batas bawah. Dicoba ya. Oke. Terima kasih Daniel. Lanjut. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Ayo, Weli Ardiansa. Weli, saya minta tolong untuk... Weli ada? Halo? Ada, Weli ada? Bu, ada. Oke, ayo Wel. Sekarang mau menentukan probabilitas bahwa keluarga ini menggunakan mesin penghisap debunya antara 50 sampai 100 jam. Berarti kalau saya tulis gimana? Probabilitas dari berapa? Jangan lupa karena ini satuannya 100 jam berarti semuanya harus dibagi 100 dulu. Berarti probabilitas dari berapa ini? 0,5 sampai 1. Betul, 0,5 sampai ini X. Kurang dari 1. Ini X ya. X kurang dari 1. Betul. Sip. Terus dari sini, probabilitasnya kita hitung. Berarti pakai integral. Integralnya batasnya dari berapa, Wel? Integralnya batasnya dari 0 kurang dari 1 itu. 0,5 sampai dengan 1. Ya. Dengan fungsinya, fx-nya apa ini? Fx-nya berarti x dx. Betul, x dx. Nah, sudah. Dari sini Anda tinggal mengintegralkan saja. Cara integralnya sama seperti yang tadi ya. Oke, terima kasih Weli. Ya, kurang lebih seperti itu. Materi untuk hari ini memang secara materi sebenarnya gampang ya, cuma memang harus balik lagi lihat di materi integral. Jadi untuk menyelesaikan mendapatkan probabilitasnya ini Anda harus kembali mengingat kalau mengintegralkan x kuadrat hasilnya apa, integral x dx itu hasilnya apa, Anda harus ingat kembali. Ya, kurang lebih seperti itu materi kita hari ini. Hari ini belum ada tugas, hari Kamis saja nanti saya akan berikan tugas di ULS. Tapi Anda saya harapkan untuk nyoba lagi ya soal-soal latihan yang ada tadi, supaya lebih paham. Jadi nanti lebih ngerti karena pada saat kita bicara yang continue pasti nanti kita akan bicara kondisi dengan diselesaikan pakai integral.